Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore yang saya hormati Ibu dosen Weni sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional, di mana beliau memberikan kami tugas untuk menceritakan atau merepost kembali krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Namun sebelumnya izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Anak Agung Istri Winda Maheswari, nomor absen 1. Saya Ketut Mahayasa, nomor absen 10. Saya Irma Dewidiana, nomor absen 12. Saya Muhammad Bin, absen 22. Kami akan menjelaskan krisis ekonomi yang terjadi di negara Argentina. Mungkin untuk yang pertama akan saya ceritakan di awal. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu krisis ekonomi yang terjadi di negara Argentina, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sejarah dari negara tersebut. Negara Argentina merupakan negara Amerika Latin terbesar kedua dan negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Posisinya berada di antara pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan. Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar ke-8 di dunia, sedangkan ibu kotanya, Buenos Aires, adalah salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Jadi dari sejarah awalnya sudah kita pahami bahwa negara Argentina ini adalah negara yang besar dan memiliki mata uang. Negara tersebut adalah mata uang peso. Di sini nanti akan kita bahas krisis ekonomi yang terjadi di negara ini. Oke, tadi kita sudah jelaskan tentang sejarah dari negara Argentina. Jadi kita masuk ke materinya, yaitu krisis yang terjadi di negara Argentina. Yang kami lansir dari CNBC Indonesia, yaitu Argentina kembali diambang krisis ekonomi. Peso, mata uang negara itu telah terdepresiasi parah, inflasi meningkat, dan resesi menghantui. Bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF telah kembali mengeluarkan pinjaman darurat. Ini semua terjadi di bawah pemerintahan Presiden Mauricio Macri, yang dilihat pasar keuangan internasional telah menjadikan harapan baru bagi negara. Macri telah mengedepankan prospek stabilitas dan kebijakan ekonomi berorientasi pasar yang berkelanjutan, yang dapat mengembalikan keadaan terburuk yang telah berlangsung dalam seabad ini. Melansir dari BBC, ada beberapa faktor yang telah membantu memperburuk kondisi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Amerika Latin ini. Jadi mata uang peso itu mengalami anjloknya nilai tukar dengan dolar Amerika Serikat, yaitu di sini pada tahun 2018 mata uang peso mengalami 31,89%. Jadi itu nilai inflasinya atau nilai mata uangnya sangat melemah dibandingkan dengan pada saat itu negara Indonesia dengan mata uang rupiah hanya 5,58%. Jadi wajar krisis yang dialami negara Argentina sangat besar-besaran di tahun itu, kurang lebih di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Baik, seperti yang dijelaskan tadi oleh Bung Winda, di sini saya akan menerangkan bahwa Argentina telah terjadi krisis sebelumnya pada tahun 2001, di mana Argentina telah meminta bantuan keuangan pada IMF yang terkait dengan krisis yang dihadapi negara tersebut. Tapi pada saat itu masyarakat sudah menolak untuk tidak meminjam kepada IMF. Sedangkan IMF umumnya akan memaksa negara untuk melakukan penghematan di berbagai sektor. Nah, dari tragedi tersebut, maka
maka hilangnya banyak kepercayaan dari kalangan investor yang mencerminkan kekhawatiran tentang apakah pemerintah dapat memenuhi semua pembayaran utang dan membuat pinjaman baru yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluarannya. Ketika Presiden Maitri mulai memimpin negara pada akhir 2015, defisit keuangan pemerintah cukup besar. Dia ingin menurunkan, tetapi dengan mengadopsi pendekatan bertahap untuk menjalankan reformasi ekonomi. Ada juga defisit yang berkembang dalam perdagangan internasional negara. Defisit itu harus dibayar oleh pinjaman luar negeri atau investasi. Hal ini jelas sangat menentang mengingat besarnya pengembalian yang harus dibayarkan pada saat suku bunga AS meningkat. Kenyataannya, defisit yang sedikit lebih besar akan membuat Argentina semakin ditinggal investor. Seperti masalah yang dibahas oleh teman saya tadi, masalah inflasi jangka panjang Argentina adalah sumber krisis yang tak terhindarkan. Inflasi terbaru Argentina adalah sekitar 30%. Angka itu adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun tidak cukup tinggi jika dilihat dari sejarah Argentina. Ada periode inflasi yang relatif moderat di tahun 2000-an, tetapi itu tidak terlalu bertahan lama. Untuk mengatasi inflasi, maka suku bunga ditingkatkan secara tajam oleh bank sentral yang berupaya menstabilkan peso dan mengendalikan inflasi. Peningkatan itu sangat tinggi bagi konsumen dan bisnis yang ingin perlu meminjam dana. Bahkan jika bailout IMF dan reformasi pemerintah berhasil, sepertinya Argentina sekali lagi akan dihadapkan pada krisis ekonomi lainnya. 3. Berbicara dengan masalah krisis ekonomi, Argentina adalah sebuah negara yang kaya dengan SDA, tingkat nilai buruh yang tinggi, sektor pertanian yang maju, serta industri yang beragam. Malangnya, sejak akhir 1980-an, negara ini telah menimbun hutang dari luar negeri yang tinggi. Inflasi sampai 200% sebulan dan pengeluaran yang merundung. Memperketat penukaran mata uang peso ke mata uang asing, Presiden Maci membatasi pembelian mata uang asing Amerika Serikat sambil mengurangi cadangan devisa untuk menyokong peso yang terkapar. Pemerintah Argentina juga menyuruh perusahaan lokal meminta izin kepada bank sentral untuk mentransfer dana ke luar negeri. Kebijakan ini mengikuti langkah pemerintah untuk menunda pembayaran utang. Seperti yang terakhir sudah dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Bin, bahwa memang negara Argentina ini pada tahun 2018 mengalami inflasi yang sangat besar-besaran, bahkan seperti yang juga saya jelaskan di awal, mengalami anjloknya nilai tukar dengan dolar Amerika Serikat hampir 40%. Jadi semoga di tahun-tahun berikutnya, terutama untuk negara Argentina, berdasarkan materi yang kita bawakan, semoga bisa kembali stabil keuangan, baik nilai tukar dan kondisi di negara tersebut. Apalagi di zaman saat ini, dan kami berharap sebagai warga negara Indonesia tidak sampai mengalami inflasi sebesar itu, karena pada saat ini yang kami tahu nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar itu sekitar 15.000, yang dulunya pernah kita di angka 10.000. Jadi kita berharap itu bisa segera stabil kembali di zaman dan kondisi pandemi virus COVID yang saat ini sedang beredar. Kami berharap perekonomian baik di negara Indonesia dan negara lainnya bisa kembali stabil dan normal kembali. Jadi sekian krisis atau materi yang bisa kita sampaikan mengenai kasus krisis ekonomi. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Weni atas tugas yang diberikan kepada kami. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf kalau kami ada salah kata atau salah penyampaian dari kasus yang kami bawakan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.